Rusak no. Susah. Mungkin rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu ay syar'iyyu id al kalamu fihi. Bermula hukum artinya syar'i karena bermula kalam fihi padanya syar'i. Jadi hukum yang dimaksud adalah hukum syar'i. Mengapa? Karena sedang berbicara tentang hukum syar'i. Karena hukum memiliki beberapa makna, yaitu hukum memiliki makna mahkum alaih, hukum memiliki makna mahkum bih, hukum memiliki makna tasdiq, hukum memiliki nisbah yang tam, hukum memiliki makna khitabullahi muta'alliqati bi af'alil mukallaf. Jadi tidak perlu mengkaitkan hukum syar'i. Tidak perlu mengkaitkan dalam matan hukum syar'i. Karena dalam kitab Jam'ul Jawami' Imam Subki mengkaitkan hukum dengan syar'i. Maka timbul komentar kait tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Ketika disebutkan maka kait tersebut hanya semata-mata lil idah, bukan untuk mentakhsiskan. Karena apabila diitlaqkan lafal, al-lafzu idza utlika yuhmalu ala urfil mukhatib. Lafal ketika diitlaqkan maka dihamalkan di atas huruf mukhatib. Sedangkan Imam Zakaria sedang berbicara tentang usul fiqh, maka hukum yang dimaksud adalah hukum syar'i. In taghayyara, jika berubah ianya hukum daripada sekira-kira ta'alluqnya hukum. Jadi yang berubah bukan nafsul hukmi, yang berubah adalah ta'alluq hukum. Mengapa? Karena hukum adalah kitabullah. Kitabullah adalah kalam Allah yang nafsi. Kalam Allah yang nafsi adalah kadim, dia tidak akan berubah-ubah. Karena apabila sebut perubahan kepada kalam Allah yang kadim, maka sebut hudus kepada kalam Allah. Jadi dikatakan intagayyara, jika berubah ianya hukum daripada sekira-kira ta'alluqnya hukum. Jadi yang berubah bukan kitabullah, bukan kalam Allah yang nafsi, tapi yang berubah tersebut adalah ta'alluq. Boleh? Daripada sekira-kira ta'alluqnya hukum, min su'ubatin lahu, daripada sukar lahu baginya hukum, alal mukallafi, di atas mukallaf, ila suhulatin, kepada mudah. Perubahan ta'alluq hukum daripada sukar, daripada payah kepada mudah. Kaan seperti taghayyara, berubah ianya hukum daripada haram sesuatu ila hillihi, kepada halalnya sesuatu. Itu mudah. Halal susah. Halal mudah. Haram susah. Boleh? Li'uzrin, perubahan tersebut disebabkan karena uzur, bukan perubahan tersebut karena habis waktu. Oleh puasa wajib imsak ketika ghurub, tidak lagi wajib imsak. Perubahan tersebut bukan karena uzur, tapi karena akhir waktu. Jadi perubahan daripada payah kepada mudah karena uzur. Ma'a qiyami sababi, beserta kekal sebab bagi hukum asal. Sedangkan sebab bagi hukum asal adalah masih ada. Contoh, zawal adalah sebab bagi wajib mengerjakan sholat zuhur tam. Boleh?
dan zawal juga merupakan sebab untuk haram kasar. Boleh? Jadi sebab bagi hukum asal yaitu salat zuhur secara tam masih kekal, masih qiyam, masih berada, masih ada. Beserta qiyam sebab bagi hukum asal al-mukhtalafi anhu, yang dibalikkan anhu daripadanya hukum asal. Hukum asal tersebut diganti. Li'udhrin karena udhur. Jadi perubahan hukum asal tersebut berbalik hukum asal tersebut karena terdapat udhur. Fa rukhsatun, niscaya maka itu rukhsah. Jadi perubahan hukum tersebut dinamakan sebagai rukhsah. Hukum yang berubah tersebut, jadi muntakal ilih, itulah yang dinamakan sebagai rukhsah, bukan muntakal an. Oke? Jadi hukum yang berubah tersebut itulah yang dinamakan dengan rukhsah. Artinya, maka bermula hukum yang mudah yang disebutkan itu dinamakan akannya hukum akan ke rukhsah. Jadi rukhsah adalah nama bagi hukum yang mudah. Boleh? Rukhsah bukanlah nama bagi hukum yang susah. Rukhsah bukan juga nama bagi perubahan. Akan tetapi rukhsah adalah nama bagi hukum yang mudah. Boleh? Jelas? Rukhsah adalah nama bagi hukum yang mudah, bukan nama bagi hukum yang susah, dan bukan pula nama bagi perubahan. Wahya, dan bermula adanya rukhsah bi iskanil kha, dengan sukun kha aksar, itu lebih banyak min dhammiha daripada dhammahnya kha. Dibaca rukhsah itu lebih banyak istiamal daripada dibaca dengan rukhsah. Logatan pada logat suhulah, itu mudah. Wajibatun, sifat kepada rukhsah yang wajib dan yang mandub dan yang mubah dan khilaf aula. Sama dengan Imam Zakaria menyebutkan dalam matan rukhsah, ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang khilaf aula. Sama dengan Imam Zakaria tidak menyebutkan dalam matan adanya rukhsah haram dan adanya rukhsah makruh. Boleh? Hadhihi sifat, bermula ini segala sifat yang lazimah, bayanan itu bayan bagi aksam rukhsah, itu bayan penjelasan bagi aksam rukhsah. Wajibun, mandubun, mubahatun, khilaful aula, itu merupakan sifat bagi rukhsah. Jadi tujuan daripada Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan sifat tersebut adalah untuk membayan bagi pembagian rukhsah. Tujuan Imam Zakaria mengatakan hadis sifatul lazimah bayanon li aqsamir rukhsah adalah untuk menghindar datangnya i'tirad kepada matan lubil usul, karena sifat yang lazim itu tidak perlu untuk didatangkan. Oleh sifat lazimah tidak perlu didatangkan, supaya untuk menghindar i'tirad tersebut langsung dijawab oleh Imam Zakaria, hadhihi sifatul lazimah bayanun li aqsamir rukhsah al-mumassil laha, yang diberi contohkan laha baginya aqsam ala hadza tartib, di atas ini tertib, biqauli dengan perkataanku. Sama dengan contoh pertama bagi pembagian yang pertama yaitu wajib. Contoh yang kedua yaitu bagi pembagian yang kedua yaitu mandub. Contoh yang ketiga yaitu bagi pembagian yang ketiga yaitu mubah.
Contoh yang keempat bagi pembagian yang keempat yaitu khilaful aula. Boleh? Ka'akli maitatin li mutarrid. Mutarrid. Seperti makan bangkai bagi orang mudarat. Orang mudarat. Seperti makan bangkai bagi orang mudarat. Jadi intikal daripada haram kepada wajib. Sama dengan intikal daripada haram yang merupakan khitab yang jazim. Intikal kepada wajib juga merupakan khitab yang jazim, itu juga dianggap sebagai rukhsah. Sama-sama jazim tidak rukhsah. Maka Imam Zakaria menjelaskan mengapa intikal daripada haram kepada wajib juga dinamakan sebagai rukhsah ukur. Karena mudarat. Jadi bukan karena hajat. Beda. Tingkatan ada 4 tingkatan. Yang paling tinggi mudarat. Tingkatan yang kedua dinamakan sebagai hajat. Tingkatan yang ketiga dinamakan sebagai manfaat. Tingkatan yang keempat dinamakan sebagai zina. Wallah. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi yaitu mudarat. Tingkatan yang kedua yaitu hajat. Tingkatan yang ketiga yaitu manfaat. Tingkatan yang keempat yaitu zina. Apa bedanya antara hajat dan darurat? Darurat adalah sesuatu seandainya jika dia tidak mencapainya maka akan membawaki kepada kebinasaan. Itu dinamakan dengan darurat. Sedangkan hajat, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dibutuhkan, akan tetapi ketika dia tidak mencapainya, maka tidak akan membawaki kepada kebinasaan. Oleh hajat tidak membolehkan sesuatu yang haram pada makan bangkai. Oleh makan bangkai hanya boleh wajib bagi orang yang mudarat. Apabila tingkatan hajat itu tidak boleh makan bangkai. Ada pula pada sebagian kasus al-hajatu tunzalu manzilatal darurah. Ada pula pada sebagian kasus hajat tersebut dipertempatkan pada posisi darurat. Sehingga ma'ubiha lid ad-daruratu tubihul mahzurat. Sehingga dikarenakan ketika hajat dipertempatkan pada makam darurat, sehingga hajat tersebut juga memperbolehkan sesuatu yang haram. Boleh? Darurat memperbolehkan sesuatu yang haram. Ketika hajat pada sebagian tempat dipertempatkan pada posisi darurah, maka hajat tersebut juga akan memperbolehkan sesuatu yang haram. Boleh? Jadi makan bangkai asalnya adalah haram. Dibolehkan karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat memperbolehkan sesuatu yang haram. Ma ubiha lid darurati yuqaddaru biqadriha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat maka dikadarkan akan tingkat kedaruratan. Jauh geli hana makanan nabui umah paitat. Ele tiga empat baju buya. Baju ron pegat babi pangsit. Baju ubetro kan baju yang kau betron ku. Baju ube wo. Kah. Ia berada di bawah kaedah yang besar yaitu al-musyaqqatu tajlibu taysir. Wa kasrin min musafirin, dan kasar daripada musafir. Jadi dia boleh untuk merukhsah. Dengan rukhsah mandub. Boleh? Rukhsah mandub. Dengan kait aku ziyadah akannya kait bi qauli dengan qauli. Jadi memang sepakat bahwa kasar tersebut adalah rukhsah.
Oleh kasar tersebutlah rukhsah. Jadi konteksnya adalah berbicara tentang kasar yang mandub. Kasar yang mandub. Ada kasar yang makruh, ada kasar yang mandub. Karena contoh yang sedang didatangkan oleh Imam Zakaria adalah contoh kasar yang mandub, maka Imam Zakaria perlu mengkaitkan bikaidin zituhu, dengan satu kait yang aku lebih akannya kait biqauli, dengan perkataanku bisyartihi, dengan syarat yang kasar. Jadi ada syarat-syarat tertentu sehingga barulah status kasar tersebut dihukumi sebagai mandub, dan dengan syarat-syarat tertentu barulah kasar tersebut dibolehkan. Dengan bahwa kariha kasra, dengan bahwa membenci yang seorang akan kasar. Mana membenci kasar bukan dia membenci sunnah kasar, akan tetapi dia lebih suka untuk itmam salah. Oke? Lebih suka untuk itmam salah. Jadi bagi orang-orang yang lebih suka itmam salah, disunatkan bagi orang tersebut untuk melakukan kasar. Boleh? Boleh? Itulah maksud bian karihal kasrah, karena berbicara tentang sunat kasar. Boleh? Jadi makna karihal kasrah, dia lebih suka itmam, bukan dia membenci sunnah. Karena jika membenci sunnah hukumnya adalah kafir. Orang yang membenci sunnah dia adalah kafir. Maka makna membenci kasar bukan dia membenci sunnah, tapi dia lebih suka untuk itmam. Itu konteks yang pertama. Au syakka fi jawazi, atau ragu yang seorang pada bolehnya kasar. Ragu pada boleh kasar. Apakah boleh kasar atau tidak? Karena jika seorang ragu pada boleh kasar, maka dia tidak boleh mengkasar. Al-rusahu la tunatu bisyak. Jadi rukhsah tidak dikaitkan dengan syak. Syak tidak boleh kasar. Syak pada sampai balat, syak pada sampai masafah, syak pada berlalu waktu, itu tidak boleh kasar. Au syakka fi jawazi, ragu ia pada bolehnya kasar. Sama dengan dia ragu apakah dia sampai masafah kasar atau tidak. Jadi mana ragu apakah dia sampai masafah kasar atau tidak. Wakana dan wakana padahal adalah safirnya seseorang itu sampai ia akan tiga marhalah faaksar, maka lebih banyak. Padahal jarak masafahnya adalah sampai 3 marhalah. Walam, dan tidak diikhtilafkan pada boleh kasarnya seorang karena dia sampai 3 marhalah. Bahkan Hanafiyah mengatakan wajib untuk mengkasar karena sampai kepada 3 marhalah. Kama huwa ma'lumun fi mahallihi, sebagaimana barang yang bermula dengan barang itu dimaklumkan pada mahalnya barang. Maka dia sunat kasar. Mengapa? Karena berpegang kepada kaidah mura'atul khilaf mustahabun. Jadi Hanafiyah mengatakan jika seseorang sampai kepada 3 marhalah, maka dia wajib mengkasar. Bukan boleh mengkasar, tapi wajib mengkasar. Untuk memelihara khilaf tersebut, maka bagi dia yang masafahnya sampai 3 marhalah, maka dia disunahkan kasar, khurujan anil khilaf. Boleh? Jadi penyebab rukhsah ada safar, ada sakit, ada darurah. Kalian dalam kitab kawan fiqhiyah ini 7 buah. Wasalam dan salam. Wahwa, dan bermula dia salam itu be yang disifatkan akannya be fi zimmah, pada zimmah bilafzi salam, dengan lafal salam. Jadi be mausuf fi zimmah, ada yang salam, ada yang bukan salam. Boleh? Be mausuf fi zimmah, ada yang salam, ada yang bukan
salam. Jadi mana barang hana pesan, barang hana mausuf fi zimmah. Ba mausuf fi zimmah ada dia salam, ada yang bukan salam. Jadi apa bedanya antara ba mausuf fi zimmah yang salam dengan ba mausuf fi zimmah yang bukan salam? Ba mausuf fi zimmah yang salam dia samannya diserahkan dalam akad. Sedangkan ba mausuf fi zimmah yang bukan salam maka samannya tidak diserahkan dalam akad dan menggunakan mausuf fi zimmah yang dinamakan salam, yang termasuk salam, maka menggunakan lafal salam. Okey. Jadi salam adalah mausuf fi zimmah yang samannya diserahkan dalam majlis akad dan menggunakan lafal salam. Wa fitri musafir dan berbuka musafir. Nah, itu adalah rukhsah khilaf aula. Dan berbuka musafir pada zaman puasa wajib asalatan secara asal sama dengan puasa Ramadan. Boleh? Puasa Ramadan dalam perjalanan Ramadan berbuka puasa karena musafir. Au binadrin wajib dengan nazar. Boleh? Wajib dengan nazar. Au kazama fata bila ta'din atau dengan sebab kaza barang yang luput ianya barang dengan bila ta'din dengan tiada muta'addi. Luput dengan tiada muta'addi. Boleh? Sama dengan orang yang luput bila ta'din maka dia boleh berbuka dalam perjalanan safar. Boleh? Berbukanya adalah hukum khilaf aula. Kayak ke la yadurruhu shaum. Sama dengan seseorang yang luput puasa bita'addin dalam perjalanan safar, dia tidak boleh berbuka. Boleh? Maka dikaitkan qadama fata bila ta'addin. Amma bita'addin fala yajuzu lahul qada. Boleh? Boleh? Jelas ya? La yadurruhu tidak mudarat akannya si musafir oleh puasa. Hai ja'u hoi ya Amerika. Jet pripat. Jadi hana mudarat mangat hidup je dengan duduk dalam bilik. Dalam bilik duduk. Ji dalam pesawat. Jauh dari Amerika. Nyaman je daripada tengok duduk bak kedai kopi. Benar? Jadi hana mudarat. Dia juga boleh membuka. Cuma hukumnya adalah khilaf aula. Fa'il darrahu, maka jika mudarat ianya puasa huwa akannya musafir, fal fitru aula. Maka bermula buka itu lebih aula. Wal mana dan bermula mana anna rukhsata kahilil mazkurati min wujubin. Bermula mana itu bahwa sungguh rukhsah seperti halal yang disebutkan min bayan hilil mazkurat daripada wujub juga halal memakan bangkai, wa nadbin sunat wajib memakan bangkai, sunat sunat kasar, ibahah salam, khilaf aula pada berbuka mal la yadurru. Wa hukmuha dan bermula hukum-hukumnya yang disebutkan yang asli itu haram. Jelas haram adalah apa? Berat. Ketika haram berpindah kepada wajib itu adalah suhulah. Ketika haram berpindah kepada nadab juga suhulah. Ketika berpindah kepada ibahah jelas juga suhulah. Ketika berpindah kepada khilaf aula juga suhulah. Karena haram adalah yu'aqabu ala fi'lih, sedangkan khilaf aula la yu'aqabu ala fi'lih. Sama dengan jelas suhulah. Boleh? Wa asbabuha dan bermula sebab-sebabnya haram.
itu jijik pada bangkai. Mengapa haram? Karena jijik pada bangkai. Wa dukulu waqtai shalah wa saumi fil qasar wal fitri, dan masuk 2 waktu salah dan puasa pada kasar dan berbuka. Jadi sebab haram untuk berbuka dan untuk mengkasar adalah masuk waktu salat dan masuk waktu puasa. Masuk waktu salat itu adalah sebab kepada wajibnya salat dan haramnya kasar. Masuk waktu puasa adalah sebab bagi wajibnya puasa dan haramnya berbuka. Oke? Jelas? Li'annahu sababun liwujubis salah taman was-saumi. Karena bahwa sungguhnya dukhul itu sebab bagi wajib salah taman secara sempurna dan wajib puasa. Oke? Ya, itulah sebab wajib salat tam dan wajib puasa. Wal gurul fis salam, dan itu gurul pada salam. Gurul pada salam. Wahia, padahal bermula dia gurur kaimatun itu terjadi halal hilli ketika halal. Ketika halal gurur tersebut masih ada. Karena seandainya gurur ketika halal tidak ada, itu tidak dinamakan sebagai rukhsah. Karena rukhsah kait ma'a qiyami sababil asli, sebab haram masih ada, itu gurur. Mengapa salam dasarnya haram? Karena gurur. Apakah ketika salam berubah menjadi halal gururnya hilang? Tidak, gururnya masih ada. Boleh? Jelas? Itulah makna ma'a qiyami sababil asli. Wa adzaril hilli, dan bermula segala uzur halal itu ittirar, mudarat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Wa masyaqqatus safar, dan itu masyaqqah safar. Jadi bukan illat, bukan yang sebagai sebab, yang sebagai uzur. Karena masyaqqah itu tidak dijadikan sebagai illat kepada boleh kasar. Karena illat adalah wasfun wujudiyun, wasfun zahirun muntabitun mu'arrifun lil hukmi. Wal hajat, dan itu hajat. Jadi ittirar adalah pada masalah makan bangkai, masyaqqah safar adalah pada kasar, hajat ila samanil ghalat, butuh kepada harga galat hasil sebelum idrakiha, memperdapatkannya hasil. Hajat ila samanil galat qabla idrakiha, itulah pada konteks salam. Jadi hajat butuh kepada saman, harga, biaya, hasil, bayaran, galat hasil sebelum memperdapatkan hasil. Contoh, seorang petani yang belum panen, akan tetapi butuh dalam merawat tanamannya kepada uang. Boleh? Untuk merawat butuh kepada uang. Dia butuh kepada laba, sedangkan tanamannya belum panen. Sama dengan dia jual panen yang akan datang kepada seseorang. Padahal panen kan? Walau, mengapa? Karena butuh kepada uang tersebut. Nah, petani, pade, walau panen, perlepeng untuk belau pupuk, belau baja pupuk semua, belau semprot, belau racun tikus, mana? Jadi penghana, sehingga butuh kepada saman hasil tersebut, pada hasil belum maka dipublolah hasil panen yang akan datang. Guru masih ada karena barangnya tidak mewujud. Galatnya tidak mewujud. Galatnya belum. Qabla,
Qabla idrakiha, sebelum idraknya kalat. Kalat belum ada, belum panen. Apakah dia belum menanam? Apakah sedang mencapai panen? Oke. Wasuhulatul wujub. Dikarenakan terdapat khafa pada masalah intikal daripada haram kepada wujub. Haram adalah khitab yang jazib, wujub juga merupakan khitab yang jazim. Jika memang keduanya sama-sama jazim, bagaimana intikal daripada jazim kepada jazim dianggap sebagai suhulah? Dikarenakan khafa tersebut, Imam Zakaria perlu spesial kepada masalah istirar, menambah matan wasuhulatul wujub, dan bermula mudah wujub pada makan bangkai itu sabit karena sesuainya makan akan maksud jiwa pada kekalnya jiwa. Memang sama-sama jazim, akan tetapi pada makan bangkai itu lebih mudah. Mengapa? Karena makan bangkai tersebut adalah sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Oh, ayo bangkai, ino hayo. Ketika hana male yo bui ulat-ulat nendra. Oke. Jadi dari segi muwafaqatihi ghardan nafsi fi baqaiha, itulah segi sehingga makan bangkai dia hukumnya wajib adalah suhulah dibandingkan dengan haram makan bangkai. Oke, jelas? Khusus sabar doa gejelah tangga karena yang khafa. Wakila dan dikatakan orang innahu bahwa sungguhnya wujub fi aklil maiti azimatun, itu azimah tidak intikal, tetap hukum. Berat tidak intikal. Li su'ubatihi karena su'ubahnya makan bangkai. Karena pada makan bangkai juga su'ubah. Mengapa su'ubah? Karena sama-sama kitab yang jazim. Oke. Wa mir rukhsatil mubah, dan sebagian daripada rukhsah yang mubah itu boleh tinggal jamaah pada salat. Jamaah baru baca Jumat boleh tinggal jamaah pada salat karena sakit atau seumpamanya sakit atau sakit dia tinggal jamaah. Wa hukmu, dan bermula hukumnya tinggal jamaah yang asli itu kirahah. Hukum asal kirahah. Intikal daripada kirahah kepada ibahah. Jelas? Wasababu, dan bermula sebabnya jamaah itu kaim terdapat di ketika ibahah. Qiyami sababil asli. Bahwa dan bermula dianya sebab itu terasing pada infirat, terasing pada barang yang dituntutkan padanya barang akan menghimpun min syairillah daripada syariat syairil Islam. Daripada syair syiar. Wakal bayan tu, dan sungguh aku bayan fil hasyiah akan pada hasyiah akan kamiyah akan jumlah pembagian rukhsah yang hasil daripada intikal daripada hukum kepada yang lain. Di dalam kitab hasyiah jelaskan pembagian rukhsah yang hasil dengan intikal. Maknanya daripada wajib intikal kepada mubah, intikal kepada sunnah. Okey. Jadi aksam rukhsah 15. Aksam rukhsah 15 yang hasil daripada intikal haram kepada 5 yang tersisa. Intikal haram kepada 5 yang tersisa. Intikal haram kepada 5. Haram kepada wajib, haram kepada nadab, haram kepada ibahah, haram kepada khilaf aula, haram kepada makruh. Dan daripada wajib kepada ma'ada wajib. Wajib kepada ma'ada wajib. Dan haram ma'ada wajib dan haram. Daripada mandub kepada mubah, daripada makruh kepada khilaf aula, kepada mubah kepada mandub, dan pembagian-pembagian tersebut. Kalian dalam kitab Hasyiah Imam Zakaria Al-Ansari. Wa qadhiyatu ma dzukira,
Dan bermula iqtidha barang yang disebutkan akannya barang. Anna rukhsah, sungguh rukhsah itu tidak ada, yang rukhsah itu haram dan makruh. Karena dalam matan tidak disebutkan haram dan makruh. Sama dengan ketika dalam matan tidak disebutkan haram dan makruh, sama dengan dapat dipahami iqtidha kalam tersebut pada haram dan makruh tidak ada rukhsah, tidak ada rukhsah yang makruh, tidak ada rukhsah yang haram. Bahwa dan bermula adanya ma itu sebagaimana barang yang berkata oleh Al-Iraqi, itulah Waliyuddin Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi, pensyarah kitab Jam'ul Jawami yang diberi nama dengan Ghaisul Hame. Oke? Syekh Waliyuddin Al-Iraqi. Waliyuddin Abu Zar'ah Ahmad Ibnu Hafiz Al-Kabir Abu Fadli Abdul Rahim Al-Iraqi bin Husain Al-Ma'ruf bil Iraqi. Biasanya disebut dengan Waliyuddin Al-Iraqi. Waliyuddin Al-Iraqi, pensyarah kitab Jam'ul Jawami, yang diberi nama dengan kitab Ghaisul Hame. Ghaisul Hame. Imam Zakaria, kata Imam Zakaria ada yang mengatakan bahwa namanya adalah kitab Badrut Tale. Syarah Imam Zakaria ada yang menamakan bahwa Badrut Tale. Tapi kebanyakan nama-nama kitab Imam Jalaluddin Mahalli, syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli ala Jam'ul Jawami, ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Badrut Tale. Tapi nama aja anak kuat. Karena rata-rata kebanyakan kitab yang ditulis oleh Imam Mahalli tidak ada nama. Syarah Waraqah berapa nih? Nah, Syarah Mahalli berapa nih? Kanzur Kebin. Yang kendro begah, gok begah. Merumpuk dalam satu nuskah yang di samping di pinggir yang menyebutkan bahwa namanya adalah Kanzur Kebin. Padahal tidak ada nas langsung daripada Imam Jalal yang mengatakan bahwa namanya adalah Kanzur Kebin. Begitu pula syarah Jam'ul Jawami, ada yang mengatakan namanya adalah Badrut Tale. Begitu pula ada yang mengatakan namanya adalah Kanzur Kebin. Tidak ada yang yang begah peranan syarah Warakat. Kama qala al-Iraqi zahiru, itu zahir, kabar innallaha yuhibbu ayyuta rusakhahu. Sungguh Allah itu mencintai, Allah akan bahwa didatangkan akan rukhsahnya Allah. Allah mencintai rukhsah. Sebenarnya Allah mencintai rukhsah, yang dicintai oleh Allah adalah wajib, sunnah, sedangkan makruh dan haram adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dikarenakan dalam hadis tersebut innallaha yuhibbu ayyuta rusakhahu, yang Allah mencintai didatangkan akan rukhsah, sedangkan wajib dan sedangkan haram dan makruh itu adalah perbuatan yang dibenci. Wa makila, dan bermula barang yang dikatakan orang min annaha, daripada bahwa sungguhnya rukhsah itu adanya rukhsah kadzalika seperti demikian, yaitu makruh dan haram. Ada yang mengatakan bahwa rukhsah ada juga yang makruh, ada pula yang haram. Kila, dikatakan orang innal istinja bizahabin, bahwa sungguh istinja dengan emas atau fiddatin atau perak itu memada, beserta bahwa sungguhnya istinja itu haram. Jadi istinja dengan emas adalah haram, memada. Jadi perlu diketahui bahwa istinja tersebut adalah rukhsah, karena hukum dasar adalah haram istinja, karena hukum dasar adalah bersuci dengan air. Berpindah kepada istinja itu adalah rukhsah. Berpindah kepada istinja rukhsah. Ketika seorang beristinja dengan emas, beristinja dengan emas hukumnya adalah boleh, itu termasuk rukhsah, karena istinja sendiri adalah rukhsah. Sama dengan terdapat rukhsah yang hukumnya adalah haram. Jelas? Wa anna kasra, ada suku kasar.
liduni bagi di bawah 3 marhalah itu boleh, beserta basungguhnya. Kasar itu makruh. Boleh mengkasar bagi perjalanan yang tidak sampai kepada 3 marhalah. Kama qala Mawardi, sebagaimana barang yang berkata kayak barang oleh Mawardi. Ujiba, dijawabkan daripada awal-awal keduanya. Di anna istinja, dengan bersungguh istinja dengan barang yang disebutkan itu boleh ala sahih di atas sahih. Memang boleh istinja dengan emas dan perak. Artinya pada selain barang yang dicetakkan atau dipersiapkan bagi demikian istinja. Jadi pada emas-emas dan perak-perak yang dicetakkan dan dipersiapkan bagi istinja itu boleh. Boleh tecokmu untuk istinjamu tersebut bukan dipersiapkan untuk istinja. Boleh tak pergunakan untuk beristinja. Memang boleh sama dengan berapa? Sama dengan kerusak. Gimana mah? Wala istinja bima zikra jaizun ala sahih. Boleh pada sahih. Bukan haram, jelas. Bukan haram. Jelas. Bukan haram. Sama dengan tidak intikal kepada haram. Rukhsah tersebut bukan haram, jelas. Wa ma fi, adapun fi padanya ma tubi'a lidzalika, yaitu emas dan perak dipersiapkan untuk istinja. Fayujabu niscaya maka dijawabkan dengan bersungguh. Ini haram, tidak ada ianya ini haram karena khususnya istinja. Boleh tersebut bukan karena istinja. Sehingga ada ianya haram itu rukhsah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa haram tersebut adalah rukhsah. Akan tetapi karena bagi umum istimal. Jadi haram tersebut bukan hanya dikhususkan kepada istinja, tapi umum istimal diharam. Haram menggunakan sebagai cawan. Haram sih. Haram menggunakan sebagai kloset. Haram sih. Haram menggunakan menjadikan sebagai pulau gayung. Ayo sih. Jelas. Jadi haram tersebut bukan kepada khusus istinja, tapi umum istimal. Itulah dijawab. Dan daripada yang keduanya kasus yaitu kasar. Oke? Yang kedua kasar dengan bersungguh Mawardi itu menghendaki ya Mawardi bersungguhnya kasar itu makruh kirahata gaira syadida. Jadi maksudnya adalah kirahah gaira syadida. Jadi di atas pendapat mutaqaddimin kepada khilaf aula dinamakan sebagai kirahah gairu syadidah, kepada makruh yang biasa disebutkanlah kirahah syadidah. Wahia, dan bermula adanya makruh kirahah gairu syadidah dengan mana khilaf aula. Walaka joci nyanya enggak koh dia tu kabihan. Nya kagesut kagesut kesimpulan li Imam Zakaria. Walaka, dan boleh bagi engkau oleh bahwa engkau kata bermula rukhsah itu hanya saya tidak disifatkan kayak rukhsah dengan haram. Sama dengan Imam Zakaria berpijak di ada pendapat yang mengatakan makruh juga adanya rukhsah karena su'ubahnya haram mutlakan secara mutlak. Mana mutlakan dia haram dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Haram adalah hukum yang sangat su'ubah dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Wa hadza, dan bermula ini itlaq. Muntafid itu ternafi pada kirahah. Jadi hukum yang berat dibandingkan hukum-hukum yang lain ternafi pada kirahah. Sama seperti khilaf aula li'annahuma, karena sungguh keduanya kirahah dan khilaf aula itu mudah keduanya dengan disebah kepada haram. Oke? Sama dengan su'ubah yang terdapat pada haram adalah mutlakan, sedangkan su'ubah yang terdapat pada yang lain bukan mutlakan. Oke? Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji'ul ma'ab. Wa illa payang jarnya. Payang mata kenapa piu bah? Tinggal insyaallah. Wa illa mitagar yaril hukumu kama dzukira. Azimah. Dengan azimah. Dia benar bilang nah cepat noh, Hana. Nah cepat Hana. Hana kah? Cepat nang Korea, cepat. Korea pakai nyorong ni Korea. Aku jadi orang. Pakai. Ang ada di pun.
Oh ha ya wa ilam tu teraku kulo ulat tu teraku kulo. Ha umpama Bandung baik bah Bandung ni. Nulang boleh apa? Dah telah pindah daya aku kau.